Oke, assalamualaikum. Dengan saya Pak Deki, kita akan coba untuk mereview materi pelajaran statistik. Sekarang saya berada di ruangan guru, sekarang mau menuju ke ruang kelas. Kita ikutin ya, bahwa ternyata pelajaran statistik itu adalah pelajaran yang menyenangkan sebenarnya, nggak terlalu rumit karena SMP dulu kita udah pernah belajar ya. Ya ini ngomongin apa sih kalau statistik tuh? Tahu nggak? Statistik tuh ngomongin tentang data sebenarnya. Ya, tahu data? Data itu apa? Data itu kesimpulannya adalah sesuatu yang dia dikumpulkan gitu ya. Data itu adalah kumpulan sebenarnya. Data-data itu adalah kumpulan-kumpulan, misalkan nilai, kumpulan tentang berat badan, tinggi badan, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya menganalisa data. Fokus kita itu adalah bagaimana cara menganalisa data. Menganalisa itu dengan cara apa? Dengan cara berhitung. Nggak perlu kita ngumpulin, nggak usah. Itu kan kerjaannya orang-orang kampus, ya. Dan kita cuma by soal aja nanti. Terus, apalagi guys? Jadi mengumpulkan data, menyajikan data, ya kan ya. Terus kemudian menganalisa dari permasalahan yang diberikan oleh si pembuat soal tentang data itu sendiri. Nah, di depan saya ini, di belakang saya itu sudah ada papan tulis ya. Jadi nanti kita akan belajar lewat live papan tulis, cuman dibuat dengan acara video pembelajaran aja. Gitu. Oke guys, kita akan coba belajar. Oke guys, kita mulai lagi. Tadi penjelasan saya di awal adalah sebagai pembuka. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan poin per poin detail tentang statistika. Jadi sesuai dengan definisi statistik ya. Statistika itu adalah kumpul, olah, analisis, sajikan. Ya. Jadi ngumpulin data. Nanti kalau kalian S2, S1 itu udah bisa tuh. Ya, gimana caranya mau bikin skripsi, bikin tesis, itu harus ngumpulin dulu datanya. Nggak bisa sembarangan, ngumpulin dulu datanya, ya kan ya. Terus kemudian dari kumpulin datanya, kemudian diolah. Diolah datanya itu pakai apa? Pengolahan data itu adalah ini yang pernah kita pelajari waktu di SD, di SMP. Ya, ada mean, rata-rata atau rataan, nama-nama istilah lainnya itu kalau di buku bisa mean, rata-rata, rataan. Terus ada median, nilai tengah, ya. Ada modus yang paling sering muncul. Kalau median, nilai tengah harus diikutin dulu datanya. Kalau kuartil itu adalah sebenarnya definisi umum, ya kan ya, dari yang nilai tengah, ya kan. Terus kemudian kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah, ya. Nah, ada 3 ini. Nah, median itu bagian dari kuartil. Median itu bagian dari kuartil. Ini kalau kita bagi lagi jadi 3, ya kan ya. Di sini ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, ada kuartil atas. Nama lainnya kalau kuartil bawah itu disebut Q1, kalau kuartil tengah disebut Q2, kuartil atasnya disebut Q3. Ya. Ada lagi jangkauan. Jangkauan itu apa? Nanti saya jelaskan secara detail lagi. Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Di kelas misalkan ada orang yang nilai 100. Ada juga yang paling rendah nilainya 80 misalkan. Jadi selisihnya berapa? Ya udah 100 tadi yang nilai tertinggi dikurangi sama yang 80. Jadi 20. Ya. Simpangan rata-rata. Ada ragam, ada simpangan baku. Ini istilah baru yang dikenalkan ketika di SMA. Tapi di SMP sebagian juga udah kenalin ya. Ini tentang olah dan analisa
Apa yang diolah dan analisis ya data, apa yang dikumpulkan ya data, apa yang disajikan ya data, gitu ya. Apa aja data itu? Data itu dua, data tunggal sama data kelompok. Nanti kita belajar tuh data tunggal, data kelompok, ya kan ya. Kayak gimana modelnya data tunggal, kayak gimana modelnya data kelompok, ya kan ya. Terus ada lagi, pemecahan dari data kelompok. Data kelompok itu ada non-interval, ada interval. Jadi ada yang berinterval, ada yang nggak berinterval. Yang paling rumit nanti kalau dia itu soal-soal yang sering keluar di UTBK atau di mana itu. Kalau di UTBK mungkin soalnya sederhana, tapi penjelasan analisisnya agak rumit. Ya kayaknya dia masuknya ke data tunggal seringnya. Kalau soal-soal USBN seringnya di sini data kelompok tapi yang interval. Ini soal-soal USBN. Biasanya di sini, ya. Data tunggal ini biasanya mainnya di UTBK. Tapi justru lebih rumit karena dia pakai analisis soalnya. Nanti kita lihat, cek soalnya ya kayak gimana. Ya. Nah, agak geser sedikit ke sana, itu ada model penyajian. Jadi yang terakhir ini kalau udah selesai diolah, dianalisis, disajikan dengan presentasi. Ya. Kalau dipresentasikan di kelas atau di ruang sidang, gitu ya. Itu di depan kita ada penguji, terus kemudian kita disuruh untuk ngomong, ya kan ya. Jadi hasil kita itu selama riset atau melakukan riset itu gimana hasilnya ya, disajikan datanya. Nggak bisa cuma hanya pengolahan datanya aja yang tapi dia harus disajikan dalam bentuk diagram. Ya, agak sini ya, maaf ya. Nah nih, kita lihat. Di sini ada diagram, modelnya diagram lingkaran, ada diagram kotak, ada diagram garis. Ada juga soal di statistika itu yang sering keluar adalah diberikan sebuah permasalahan, ya kan ya, diagramnya diberikan. Terus kemudian kita diminta untuk menganalisa. Ini soal yang berkaitan dengan data tersebut adalah data mana yang paling misalkan selisihnya paling besar. Mana di antara data tersebut yang nilainya itu adalah ya macam-macam lah ya, pokoknya data misalkan jumlah pemain sepak bola dari kumpulan ekskul yang ada di sekolah misalkan, dari jumlah siswa yang ada sekitar 300 orang dalam sekolah tersebut, diminta persentase 30%-nya ya. Itu bisa dilihat